Halo, selamat malam. Heboh inisial T disebut aktor di balik bisnis judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani secara terbuka ke publik dan dalam rapat terbatas kabinet. Presiden Jokowi hanya mengaku terkaget-kaget mendengar informasi tersebut. Jokowi menyebut tak tahu menau. Benny Ramdhani pun dipanggil Barreskrim Polri untuk dimintai klarifikasi Senin ini. Lantas siapa sosok T yang dimaksud mengendalikan judi online di tanah air itu? Inisial T di balik bisnis judi online tanah air bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Inisial T belakangan ramai diperbincangkan berada di balik bisnis judi online. Sosok T merupakan warga negara Indonesia dan tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meskipun identitasnya telah diketahui. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI Benny Ramdhani. Informasi orang di balik pengendalian judi online itu terungkap saat BP2MI melakukan penelusuran pekerja migran dengan tujuan Kamboja. Benny mengaku menyebut sosok T itu dan menimbulkan kehebohan di dalam rapat terbatas kabinet saat itu. Sosok T yang disebut Benny bahkan sampai membuat kaget Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Namun Jokowi mengaku tak tahu saat ditanya soal seseorang berinisial T yang disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menurut Jokowi, informasi sosok T tersebut dapat ditanyakan pada pihak yang mengungkap informasi itu pertama kali, yakni Benny Ramdhani. Terkait dengan pernyataan dari Pak Benny BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Akibat pernyataan soal sosok T, Benny Ramdhani dipanggil Barreskrim pada Senin. Kapolri menyebut pemanggilan oleh Barreskrim untuk mempercepat penangkapan pelaku judi online. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 2,6 juta situs judi online sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengungkapkan aplikasi Meta sebagai penyumbang terbesar judi online sebanyak 2.704 platform konten judi online dan 807.313 situs judi online. Sementara aplikasi Telegram menyumbang 81 konten judi online. Kominfo menargetkan ke depan akan mengurangi akses judi online sebanyak 80%, yang sebelumnya hanya mengurangi 50%. Kominfo juga telah menutup akses judi online dari Filipina dan Kamboja, di mana kedua negara tersebut asal bandar judi online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah.
Tim Liputan CNN Indonesia. Anda masih menyaksikan Political Show, kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data perputaran uang judi online dan sebaran wilayah transaksinya di tanah air. Dan berikut hasilnya, saya akan tunjukkan yang pertama. Ada slide yang pertama, perputaran uang judi online di Indonesia berapa pada tahun 2017 sampai tahun 2022 ya. 2017 ada 2 triliun, 2018 naik hampir 2 kali lipat di 3,9 triliun, kemudian naik 2 kali lipat lagi di 2019 6,18 triliun, naik hampir 3 kali lipat di 2020, tepat di saat pandemi COVID-19 berlangsung ya. Banyak ternyata orang Indonesia yang main judi online, total transaksinya 15,76 triliun, tahun 2021 naik lagi hampir 4 kali lipat di 57,91 triliun dan naik lagi 2 kali lipat di tahun 2022 104,41 triliun sehingga total transaksi judi online selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 adalah 190,26 triliun rupiah. Itu hanya yang ada di Indonesia. Kita lihat slide selanjutnya. Perputaran uang judi online di Indonesia ada berapa transaksi? Jumlah transaksinya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2017 ada 250.726 transaksi. Kemudian 2018 naik 2 kali lipat lebih menjadi 666.104 transaksi. Kemudian 2019 di 1.845.832 jadi naik 3 kali lipat transaksinya. Kemudian di tahun 2020 tepat di pandemi COVID-19 naik hampir 5 kali lipat di 5.634.499 transaksi. Kemudian di 2021 naik hampir 8 kali lipat di 43.597.112 transaksi dan di tahun 2022 di 104.791.427 transaksi. Jadi selama 5 tahun total transaksi judi online di tanah air mencapai 156.785.700 ya. Dengan tadi totalnya jumlah transaksinya hampir 500 miliar lebih ya. Kita lihat persebarannya di setiap provinsi mana yang warganya main judi online. Kita lihat di provinsi di tanah air, provinsi dengan nilai transaksi judi online terbesar ternyata Provinsi Jawa Barat dengan 3,8 triliun, Provinsi DKI Jakarta dengan 2,3 triliun, Jawa Tengah di 1,3 triliun, Jawa Timur 1,51 triliun, Banten 1,22 triliun. Jadi 5 teratas provinsi dengan jumlah transaksi judi online ini ada di Pulau Jawa ya. Ini datanya dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kita lihat jumlah transaksinya. Kalau tadi jumlah nilainya, ini jumlah transaksinya apakah sepadan dengan jumlah nilainya? Ternyata betul. Jawa Barat dengan 536.644 orang, Jakarta 238.568 orang, Jawa Tengah 201.963 orang, Jawa Timur 135.227 orang, dan Banten di 150.302 orang. Sumbernya masih dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi Jawa Barat dengan nilai transaksi tertinggi dengan nilai jumlah pemain judi online tertinggi di tanah air atau di Indonesia. Kita lihat sebaran usianya karena kemarin kita dengarkan banyak sekali anak-anak kecil ataupun anak-anak muda yang ikut bermain judi online. Dari mana ya uangnya? Kita lihat pemain judi online menurut usia kurang dari 10 tahun. Artinya ini masih anak-anak. Ada 80.000 pemain. 10 sampai 20 tahun ada 440.000 pemain. Kemudian 21 sampai 30 tahun ada 520.000 pemain. Dan dari 30 sampai 50 tahun ada 1,6 juta pemain. Jadi usia produktif di 30 sampai 50 tahun adalah pemain judi online yang paling produktif di Indonesia. Oke?
Itu tadi sumbernya masih sama dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Itu tadi data yang berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kenapa sulit sekali memberantas judi online di Indonesia? Apakah ada orang-orang kuat di Republik ini yang memang menjadi aktor ataupun bandar dari judi online seperti yang diungkap oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang baru saja selesai diperiksa ataupun diklarifikasi oleh Barreskrim Polri. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Heboh inisial T disebut aktor di balik bisnis judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani secara terbuka ke publik dan dalam rapat terbatas kabinet. Presiden Jokowi disebut hanya mengaku terkaget-kaget mendengar informasi tersebut. Namun belakangan Jokowi menyebut tak tahu menau. Beni Ramdhani pun dipanggil Barreskrim Polri untuk dimintai klarifikasi Senin ini. Lantas siapa sosok T yang disebut mengendalikan judi online di tanah air? Inisial T di balik bisnis judi online. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat malam Mas Pratama. Ada Sugeng Teguh Santoso, Kepala Ketua IPW Indonesia Police Watch. Selamat malam. Negara dong. Ya nggak apa-apa dong, aminkan dong. Selamat malam Pak Teguh. Ada Pak Danang Trihartono, Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2 PPATK. Selamat malam Pak Danang. Ada Pak Santoso, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat. Oke. Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam Bang Usman, terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Labuan Bajo malam hari ini. Selamat malam. Dan saya harus declare ya bahwa kami sudah mengundang Kepala BP2MI Beni Ramdhani ke studio dan kami masih terus berusaha untuk menghubungi, tapi tampaknya Pak Beni Ramdhani baru selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim. Kami akan mencoba mengkontak Pak Beni melalui sambungan telepon nanti. Dan seperti biasanya, karena teman-teman pemilih muda ataupun teman-teman muda ini tadi masuk dalam jajaran para pemain judi online, semoga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini bukan para pemain judi online. Malam ini hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Pembangunan Jaya. Terima kasih. Nanti teman-teman boleh memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan kritik kepada pemerintah ataupun stakeholders kenapa sulit sekali memberantas judi online di tanah air. Saya mau langsung dulu ke Pak Usman ya, ke Bang Usman. Bang Usman, pemerintah sudah membentuk Satgas Judi Online. Salah satu anggotanya adalah Menkominfo dan juga Anda dan juga Dirjen Aptika. Dan Indonesia bahkan tercatat sebagai negara yang para pemain judi online-nya ini paling banyak di dunia. Di Asia juga paling banyak, di dunia juga paling banyak. Sebetulnya kenapa sulit sekali bagi pemerintah untuk bisa memberantas judi online? Ya, tentu ada sejumlah faktor ya. Yang pertama, ini kalau saya sering menyebutnya ada supply dan demand. Ya, supply-nya itu dipermudah dengan adanya teknologi. Ya, apalagi kalau kita dengar berita, kita baca, kita tonton,
server ada di luar negeri dan kita sudah melakukan penutupan akses internet dari Kamboja dan dari Davao, Filipina. Nah, kita juga terus melakukan take down ya konten-konten judi online, juga pemblokiran. Dalam kurun waktu 1 tahun kita sudah memblokir 2,5 hampir 2,6 juta konten judi online di media sosial maupun dalam bentuk situs atau website. Ya, tetapi memang masih muncul bahkan juga menyusup ke situs-situs pemerintah dan situs-situs pendidikan, dan itu sudah kita lakukan kita lakukan counter ya begitu ya. Kita sudah meminta BSSN juga untuk bagaimana melindungi situs-situs pendidikan maupun situs-situs pemerintah judi online tadi menyusup begitu. Nah, kemudian dari sisi demand ini memang tuntutan atau kebutuhan masyarakat ya, tadi datanya sudah dipampangkan, transaksinya juga banyak begitu. Nah, karena itu untuk memutus kebutuhan ataupun demand tadi kita melakukan edukasi, melakukan pencegahan. Nah, dengan 2 bagian Satgas Pemberantasan Judi Online, baik penindakan maupun pencegahan, ini kita berharap bahwa ya judi online bisa kita kurangi begitu. Oke, harapannya adalah judi online bisa dikurangi, tapi angka yang tadi terpaparkan justru angkanya meningkat pesat pemain judi online di tanah air nih Pak Usman. Pemerintah dianggap kurang tegas membatasi persebaran judi online di platform-platform, ini bagaimana? Kalau itu kita sudah melakukan takedown, tadi saya sampaikan. Ada 2,6 juta, hampir 2,6 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Itu adalah bentuk ketegasan. Kemudian juga kita sudah blokir ya situs-situs ataupun website. Nah, kita juga sudah berbicara dengan sejumlah platform ya untuk bagaimana mereka bisa menemukan teknologi yang bisa mencegah tadi, karena memang rezim sosial media ini kan rezim take down. Jadi dia muncul dulu, kalau dianggap negatif baru di take down. Dia bukan rezimnya sensor begitu ya. Tetapi kita tetap melakukan itu ya, misalnya kita mengirim surat ke semua platform ya agar mencegah iklan-iklan judi online. Karena kalau iklan ini kan pasti kulonubun dulu sama platformnya, karena kan bayar dia di situ. Nah, ini para platform akomodatif, kita juga terakhir menyurati surat peringatan kedua kepada Telegram ya, dan kita ancam untuk kita blokir Telegram. Kalau Telegram diblokir itu satu aplikasi harus kita blokir karena dia sifatnya privat. Dan setelah peringatan kedua Telegram akomodatif, di Telegram sebetulnya tidak banyak ya kalau data yang paling banyak di mana Pak Usman? Paling banyak di Facebook. Paling banyak di Meta ya, paling banyak di Meta. Itu dari data yang kita take down. Jadi paling banyak di Meta, kemudian apa langkah tegas pemerintah nih kepada Meta? Ya, kita sudah menyurati ya Meta seperti saya sampaikan tadi. Ya, kita juga mengatakan bahwa bisa dikenakan denda 500 juta ya, bahkan per konten ya, itu dikatakan oleh Menteri Kominfo. Ya, dia juga kalau take down itu semua akomodatif ya. Kita mintakan take down maksimal 1 kali 24 jam, mereka akan melakukan take down begitu. Oke, tantangannya apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberantas judi online ini, Bang Usman? Ya, tantangannya itu tadi ya, kemudahan teknologi. Ya, ketika kita take down, kemudian dia bisa muncul lagi. Ya, dia bisa muncul lagi dengan domain baru, bahkan dia dengan keyword baru, ya, kemudian bahkan menyusup tadi yang saya sampaikan ke situs-situs pendidikan, ya, situs pemerintah begitu. Dan polisi juga sudah menangkap, kalau kita baca berita 2 pekan atau 3 pekan lalu, dan mereka yang ditangkap itu yang sering menyusupkan situs-situs judi online ke
situs-situs pendidikan ataupun situs-situs pemerintah. Oke, saya mau ke Pak Pratama ya. Pak Pratama, kalau dilihat tadi penjelasannya Bang Usman bahwa memang pemerintah sudah menindak sekitar 2,6 juta ya selama 1 tahun. Tapi tantangannya ternyata ada karena teknologi terus berkembang. Mereka menyusupkan ke dalam berbagai platform. Memang hanya itu saja atau Anda melihat ada faktor lain seperti kebocoran data itu ikut berpengaruh nggak sih sebetulnya? Jadi begini, yang disampaikan Pak Dirjen tadi menurut saya sudah baiklah ya. Ada usaha untuk melakukan minimalisir iklan judi, permainan judi yang bisa diakses warga. Tapi kalau menurut saya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Dengan cara apa? Sebenarnya gini, di antara 2,6 juta website yang diblokir tadi, itu sebenarnya bukan berarti bahwa itu kita menyetop judi online. Enggak, orang main judi tetap bisa. Orang bisa pakai aplikasi, dia bisa pakai web yang nggak usah pakai URL, itu dikasih oleh customer service-nya gitu, dia bisa ngakses. Jadi di antara jutaan website itu, di antara ribuan website itu, dia itu hanya ngarah ke 3 atau 4 IP saja yang digunakan permainan judi online. Jadi ketika yang diblokir itu adalah website, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap permainan judi online. Orang main judi online tetap bisa. Kenapa? Karena IP-nya nggak diblokir. Nah, harusnya yang diblokir itu adalah IP address yang digunakan untuk melakukan permainan. Dan itu gampang sekali kita ngeceknya. Saat ini kan nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan ada tim Satgas gitu, dia daftar aja di online, nggak apa-apa kan, paling rekeningnya dideteksi oleh PPATK. Kan ngomong dulu, saya untuk ngetes ya gitu. Itu begitu nanti daftar, akan dikasih tahu tuh. Hari ini linknya mana ya gitu. Besok ketika diblokir nanti linknya mana, itu akan ketahuan gitu. Jadi kita kalau kita pakai handphone atau komputer, kita masukkan, kita cek ke network analyzer gitu, kita bisa tahu arahnya IP-nya itu larinya kemana. Nah itu yang harus diblokir. Kalau website yang diblokir 1 tumbuh 1000 dia. Sekarang itu orang membuat website itu sekaligus beli 500 domain, langsung diisi cloning isi websitenya, jadi dia gitu. Nah oleh karena itu kenapa itu langkah yang harus dilakukan gitu. Memblokir IP-nya. Memblokir IP address untuk permainan gamenya gitu. Nah yang kedua adalah kalau menurut saya selain pemblokiran IP address, ini kan ada 2 cara ya untuk memberantas kalau menurut saya ya gitu. Yang pertama secara teknologi, yang kedua tangkap bandarnya. Tangkap bandarnya udah selesai nih. Kalau kita bisa. Ini masalah teknologi gitu. Kalau kita menggunakan handphone, menggunakan komputer, ada IP address-nya, itu kita bisa deteksi. Larinya kemana itu bisa kita deteksi gitu. Ini operasinya dari mana? Walaupun dia sediakan VPN. Jadi sekarang ini agen-agen judi online itu memberikan VPN gratis, Pak. Jadi kalau kita masuk, ini pakai VPN nih, nggak akan bisa deteksi oleh pemerintah gitu. Tapi tetap nanti akan ketahuan IP-nya larinya kemana gitu. Yang pakai itu juga nggak akan banyak. Sehingga kalau itu diblokir, orang nggak bisa main. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rekening. Nanti PPATK mungkin akan lebih banyak ngomong. Rekening ini, kalau misalkan setiap ada indikasi ini digunakan untuk deposit, blokir aja gitu. Nah, cuma masalahnya kan kita akan berhubungan dengan hukum ya. Ada berhubungan dengan hukum perbankan, yang butuh ada laporan dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Satgas Judi Online ini adalah satgas yang sangat bagus sekali kalau bisa bekerja secara maksimal gitu. Karena apa? Secara teknologi gampang. Orang-orangnya nih CS-nya gitu. Dia menggunakan SMS untuk pengiriman iklan gitu kan. Dia menggunakan WhatsApp dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita deteksi sebenarnya, bisa kita tracking, ada alatnya itu. Polisi punya alatnya, kejaksaan punya alatnya kalau mau pinjem. Badan Intelijen Negara punya alatnya kalau mau pinjem gitu. Itu tinggal di tracing, ketahuan. Secara teknologi masa dari Kominfo tidak tahu sih bahwa caranya adalah memblokir IP address bukan website-website itu? Ya mungkin sudah tahu tapi mungkin belum dilakukan gitu, atau mungkin sudah dilakukan tapi dia ganti lagi. Ini gitu. masalah political will. Tapi gantinya itu nggak akan banyak-banyak, ya itu aja 5-6 IP address, nggak usah blokir 1 juta 2 juta, nggak usah. Ini aja diblokir gitu. Orang nggak akan bisa main judi online, saya jamin itu. Silakan gitu. Bang Usman. Jadi daripada memblokir 2,6 juta website yang satu diblokir tumbuh 500.000 lagi, tadi kalau kata Pak Pratama lebih baik ya memblokir secara teknologi IP address-nya aja dan VPN-nya tadi. Ya, itu sudah kita lakukan tadi yang saya sampaikan, kita memutus akses dari 2 negara, Kamboja dan Davao, itu kan memblokir IP address. Tapi kenapa masih sulit Pak Usman? Masih banyak yang muncul? Ya, itu tadi ya. Udah berapa persen? Lewat VPN. Ya kalau kita lihat
ada sekitar 40-50% ya yang sudah terjadi pengurangan. Ya tadi memang angkanya terus meningkat, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, saya kira angkanya lebih dahsyat dari 2,5 juta itu begitu. Oke, jadi udah diblokir tapi masih baru 40-50% nih Pak Pratama. Iya, tapi yang maaf ya gitu, tapi yang keblokir itu adalah websitenya. Sekarang ini kalau kita lihatnya. Tapi tadi dikatakan yang udah diblokir IP address-nya. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan timnya sana gitu. Tapi harus secara logika, kalau itu diblokir, kita nggak akan bisa main tuh. Barusan tadi saya cek ada teman main judi online dia masih bisa. Gitu. Artinya apa? Ini masih online ini, game ini masih online, masih main gitu. Dan mainnya di situ-situ aja gitu. Dia dikasih URL, kemudian dikasih IP address, ya udah di situ aja mainnya gitu. Dan itu semua orang yang main gitu. Player-player itu yang dibilang sampai jutaan itu, semuanya itu hanya main ke beberapa IP address itu aja, nggak ada yang lainnya. Jadi ada ribuan iklan, ada ribuan website yang dimainkan gamenya sama semuanya, gitu. Semuanya sama itu. Bandarnya cuma 3 atau 4 aja. Oke, bandarnya 3 atau 4 udah disebut sama Menkominfo. Nanti saya akan bahas soal itu. Saya mau ke PPATK. Kalau tadi kan data kita dari 2017 sampai 2022 ya. Pak Danang ya, artinya dari 2022 sampai 2024 total transaksinya berapa nih? Nilai transaksi dari judi online ini, 2 tahun terakhir ini. Ya, baik. Kalau kita lihat perputaran transaksi terkait judi online di tahun 2023 itu sekitar 327 triliun. Oke. Lalu di 2024 kuartal pertama itu perputarannya kurang lebih 110 triliun. Menurun berarti? Ya, baru kuartal pertama baru soalnya kuartal ya? pertama. Oke. Nah, kita belum bicara naik atau turun dulu. Nah, itu perputaran itu kita lihat itu dari level deposit sampai level nanti layar 8 atau 9 gitu ya. Nah, kita menghitung total deposit masyarakat ke rekening-rekening penampung ini totalnya sebenarnya berapa? Nah, di tahun 2023 itu kita catat sekitar 34 triliun. Masyarakat benar-benar mendepositkan uangnya ke situs-situs judi online ini. Artinya inilah potensial loss dari masyarakat apabila 100% masyarakat kalah 34 triliun ini yang hilang. Nah, itulah uang yang nanti jadi capital outflow. Karena uang sebagian besar dilarikan ke luar negeri. Ini kan mengganggu perekonomian nasional. Ini yang salah satu korban dampak sosial kemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan uangnya berputarnya itu multiplier efeknya di luar negeri. Gitu kan. Lalu judi online juga perlu kita perhatikan bahwa ini adalah sumber dari kejahatan lainnya. Begitu orang terjerat judi online, banyak dia melakukan pencurian. Betul, melakukan tindakan kriminal ya untuk melunasi itunya. Banyak melakukan fraud. Nah, ini kan jadi masalah yang agak sistemik gitu kan ya ke masyarakat gitu. Banyak perceraian dan sebagainya. Oke, kalau dilihat tadi kuartal 1 aja tahun 2024 110 triliun ya. Jadi kemungkinan kalau menurut PPATK kuartal kedua jumlahnya akan meningkat. Ya, yang jelas dengan adanya Satgas pasti sudah ada tindakan. Ya. Nah, dengan ada tindakan pasti ada penurunan. Penurunan dalam arti apabila tidak ada Satgas kenaikannya bisa mungkin hampir 100%, nah kenaikannya tinggal 10% atau 20%. Nah, artinya dengan ada Satgas tetap bisa menurunkan perputaran uang judi online pasti itu. Tapi tadi kan disebutkan ya oleh Pak Pratama bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memberantas judi online selain tadi menggunakan cara teknologi, yaitu tadi memblokir akses deposit. Nah, ini PPATK kenapa tidak melakukan pemblokiran terhadap akses deposit itu, Pak? Ya, gini. Akses deposit pasti kita hentikan. Kominfo menginformasikan kepada OJK lalu kepada PPATK pasti kita hentikan. Yang jadi permasalahan adalah yang pertama di rekening layar deposit itu adalah rekening hasil jual beli. Seperti kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian di Ciamis. Yang terakhir di Jakarta Barat. Sekian banyak rekening itu diperjualbelikan oleh masyarakat untuk deposit. Nah, umur rekeningnya begitu ya? Iya, umur rekening juga nggak lama gitu kan. Cuma sebulan bisa ditutup, ganti lagi dan sebagainya. Dan ini perputaran cepat. Nah, begitu kita hentikan di satu titik, mungkin saldonya tinggal 10.000, 20.000, nggak ada lagi gitu kan. Padahal kita udah menghentikan ribuan rekening, itu kurang lebih kita mendapatkan nilai total akumulasi dari 44.000 rekening ya, yang kita hentikan saat ini, itu kurang lebih cuma 10 miliar.
Padahal dari perputaran yang triliunan. Ini kan sudah... Baru 10 miliar? Iya, artinya perputaran itu sangat cepat gitu ya. Oke. Pas B, artinya begitu masuk dia pindahkan ke rekening yang lain. Jadi PPATK nggak terkejar ya ketika melakukan pemblokiran, mereka udah membuka lagi depositnya? Ya, pertama bagaimana kita mengetahui rekening-rekening ini yang digunakan sebagai deposit. Ya kan? Pertama informasinya tentu dari Kominfo. Betul. Yang kedua, sekarang modusnya itu dulu gampang sekali begitu kita buka website judi online, rekening terpampang di situ. Oke, sekarang? Sekarang kita harus masuk dulu. Oh, jadi harus jadi pemain dulu. Daftar dulu, baru dikasih nanti rekeningnya daftar ke sini. Oke. Bagaimana kita mencoba sekian banyak situs gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya adalah media masuk ke judi online juga makin beragam. Media deposit gitu ya. Oke. Bisa transfer, bisa QRIS, ya. bisa pulsa sekarang. Ya. Oh, bisa juga sekarang pulsa. Sekarang pulsa. Jadi kalau pulsa, medianya udah semakin banyak ya, media banyak. pembayarannya ya. Iya. Oke. Jadi makin banyak jadi. Kalau melalui pulsa itu kan kami juga nggak bisa mendeteksi gitu kan. Ini juga tentu masalah. Juga ada e-wallet. E-wallet juga cukup besar transaksinya yang depositnya melalui e-wallet. Dan itu transaksinya sangat cepat gitu ya perputaran, dan itu tantangan bagi kita semua. Oke, tapi selain tantangan tadi, mediumnya ataupun medianya semakin beragam begitu ya, apalagi sih yang dihadapi oleh PPATK untuk memblokir itu tadi akses deposit? Ya, kita nggak ada, kalau memblokir kita hari ini kita ketahui, hari ini kita blokir bisa. Yang jadi permasalahan adalah saat diketahui itu posisi saldonya tinggal berapa. Oke. Ya, kalau masyarakat baru deposit banyak di situ langsung kita henti, pasti nilai saldonya akan besar. Ya. Tapi begitu kita hentikan transaksinya itu sudah delay beberapa waktu, itu uangnya sudah berpindah. Jadi mereka ini memisahkan antara rekening deposit dengan rekening pembayar, dengan rekening pencucian uangnya dan sebagainya. Oke, dari segi teknologi tadi udah dijawab ya oleh Pak Usman, dari segi akses deposit juga udah dijawab oleh Pak Danang dari PPATK. Saya mau ke bandarnya, karena tadi Pak Mas Pratama udah sebut soal bandarnya. Ke Pak Santoso dulu. Pak Santoso, dari segi penegakan hukum sebetulnya Polri juga sudah membentuk Polri punya cybercrime. Tapi kenyataannya kita lihat yang ditangkap ini baru pemain-pemainnya aja, klasternya ini bandarnya ataupun operatornya seperti yang tadi Mas Pratama bilang itu belum ditangkap. Gimana dari Komisi 3 sebagai mitra kerja Polri melihatnya? Iya, untuk judi online ini saya kira dari Kominfo maupun aparat penegak hukum lainnya seperti peribahasa kura-kura dalam perahu gitu. Apa itu? Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu bandarnya, maksudnya? Pura-pura ya, nggak tahu termasuk bandar. juga jaringan-jaringan. Oke. Karena apa yang dilakukan oleh bandar judi ini, istilah politiknya ini dia sudah TSM gitu. Terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Sampai bagaimana membuat rekening. Dia memobilisasi masyarakat desa untuk membuat itu, akhirnya tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Dan 2 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan statement bahwa, karena ini informasinya A1 juga, di Kementerian Kominfo sebenarnya ada oknum-oknum yang melindungi terhadap judi online ini, berupa yang tadi disebutkan Mas Pratama tentang IP address itu. Ya. Jadi kalau itu dilakukan sejak awal, mungkin ini bisa diminimalisir. Nah, untuk mencegah ini juga menurut saya memang agak sulit ya. Karena fenomenanya ini seperti penyalahgunaan narkotika. Dibentuk BNN sampai ke bawah di tingkat kota, ternyata bukan malah mengurangi penyalahgunaan narkoba, malah menggurita dan makin luas para korban itu. Sehingga kami di parlemen akhirnya, ini soal narkoba nih, akhirnya di dalam rancangan undang-undang narkotika dan psikotropika ini akan mengusulkan di dalam rancangan itu bahwa pengguna itu adalah korban. Oke. Kenapa? Karena saking banyaknya. Oke, termasuk judi online juga korban berarti. Tapi para pelaku judi online yang korban. Kalau judi online bukan korban, ini memang pelaku. Memang pelaku. Nah, untuk memberikan efek jera, menurut saya
begitu data sudah didapat, siapa yang melakukan judi online kan terdeteksi. Termasuk kemarin pada saat kami RDP dengan rapat kerja dengan PPATK, PPATK kan menyebut bahwa ada di parlemen ini yang isinya mungkin pegawai sekjen DPR ataukah anggota Dua DPR. anggota DPR. Iya, itu kan terlacak. Nah, bagaimana jika yang terlacak ini, misalnya tadi saya prihatin tuh, ada anak di bawah umur 10 tahun dan 10 sampai 20 tahun, ini kan generasi muda yang harus kita lindungi masa depannya, sehingga kalau sudah ditemukan siapa yang menjadi pelakunya, mesti ada terobosan dari kita, dalam hal ini dari Satgas, mungkin pemerintah yang berkepentingan untuk melindungi ini, memberikan warning kepada yang bersangkutan. Misalnya sanksi, contoh misalnya, kalau anak yang memakai atau main judi online yang mendapatkan beasiswa atau KJB, itu dihentikan. Untuk memberikan sanksi. Tapi saya mau tanya soal penegakan hukumnya, Anda lihat memang masih lemah. Kura-kura dalam perahu tadi pura-pura nggak tahu. Berarti yang melindungi bukan hanya Kominfo, tapi penegak hukum juga melindungi. Anda mau bilang begitu? Ya, menurut saya masih setengah hati lah. Oh, masih setengah hati penegakan sehingga hukumnya apa yang terhadap judi disampaikan oleh Ketua BP 2MI itu akhirnya mengarah kepada siapa ternyata yang ada di belakang ini. Komisi 3 yang tahu nggak inisial T-nya? Kami tidak berani berandai-andai. Oke, tapi tahu. Iya. Tahu nggak mau disebut? Kami tidak mau berandai-andai. Oke, Komisi 3 aja nggak mau berandai-andai nih. Saya mau ke Komisi 3 nggak mau berandai-andai karena kan udah disebut. Punya hak imunitas. Saya mau ke Bang Usman dulu, Bang Usman. Jadi kalau menurut anggota Komisi 3 DPR, Pak Santoso, pemerintah ataupun Kominfo ini kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, bahkan melindungi. Bagaimana ini Pak Usman? Ya, jadi kami kemarin Menkominfo menyampaikan ada 15 orang pegawai Kominfo yang terlibat judi online. 3 diantaranya sudah pensiun dan ini akan terus mungkin akan ada nama-nama baru ya, ada nama-nama baru dan kita sedang merumuskan sanksi terhadap dia begitu. Nah, Menteri Kominfo sendiri ini kan pernah menyebut secara terbuka ya ada 5 orang misalnya seperti itu. Oke, jadi memang tadi ada tudingannya Kominfo, ada oknum-oknum di Kominfo yang sengaja melindungi penghapusan IP address itu tadi. Ya, tentu kalau kita mengetahuinya akan kita kenakan sanksi ya. Ya, kita kenakan sanksi ya seperti data yang tadi saya sampaikan ya, kita sedang merumuskan sanksi kepada 12 orang atau lebih ya, nanti kita lihat kalau memang ada tambahan data dari PPATK. Ya, yang terlibat judi online saja kita kenakan sanksi, apalagi yang tadi disebutkan istilahnya melindungi itu tadi. Oke, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau menurut Pak Santoso, penegakan hukum dari pemberantasan judi online ini masih setengah hati. Saya ingin tanya, apakah karena ada orang kuat di Republik ini yang menjadi operator, makanya penegakan hukumnya masih setengah hati? Mana tahu saya ya. Anda udah pernah bilang loh di salah satu. Yang saya mau bilang begini loh, masyarakat sedang menunggu di tanggal 14 September 2024 ada satu klimaks pertama. Apa tuh? Ya, Satgas harus mengumumkan bandar besarnya. Kalau tidak ini Satgas gagal. Ya, kan di dalam Kepres. Kenapa 14 September? Tunggu, di dalam Kepres 21 tahun 2004 tentang pemberantasan judi online, percepatan pemberantasan judi online, itu akan ada evaluasi 3 bulan dari 14 Juni ya. Ini nanti adalah evaluasinya 14 September. Kalau tidak ada yang kemudian diumumkan, ya benar katanya Pak Santoso, ini main-main aja gitu loh ya. Main-main pemberantasan. Iya, jadinya masyarakat melihat sebagai main-main saja, cuman mau membuat satu gebrakan seakan-akan seolah-olah pemerintah itu care dengan implikasi judi online ya. Teknologi sudah disebut ya. PPATK sudah, kalau PPATK saya lihat kerja terus dan mempublikasikan ya.
Tapi penegakan hukumnya saya dapat dari teman-teman cyber, mereka kerja memang ya. Mereka menangkapin ini. Itu saya apresiasi teman-teman cyber ya. Cybercrime dari Polri. Cybercrime, ya. Karena yang bisa ditangkap ternyata operator-operator kecil ya, yang ada di Indonesia. Karena secara hukumnya bisa dijangkau. Nah sekarang tanggal 14 September ketika evaluasi pertama, kalau bisa sudah ada yang ditangkap bandar yang mungkin diinisialkan oleh siapa? Bang Beni itu inisial T misalnya, atau siapa? Apakah inisial F ya kan? Atau inisialnya A ya? Tangkap dulu, publikasikan ini bandarnya. Kita masyarakat kita itu juga masyarakat yang sebetulnya begini loh ya, dibuat senang gampang ya. Siapa yang mau dipotong dulu nih bandarnya nih ya? Jadi begitu, oh ada. Jadi yang lain bisa dilupakan. Kenapa sulit sekali sih menangkap bandar ini? Apa masalahnya di mana? Apakah orang bandarnya ini turut menyumbang? Apa orang kuat atau gimana? Kok sulit sekali nih? Ya, saya kan berkomunikasi dengan teman-teman penegak hukum juga. Ada hambatan dalam sistem hukum ya. Bahwa di sana judi online itu sebagai Kamboja, legal. maksudnya? Kamboja dan Thailand legal. Kan dioperasikan katanya dari sana. Sehingga ketika di sana legal, di sini tidak bisa melakukan penegakan. Tapi operatornya di Indonesia kan? Operator dari sana. Bandarnya? IP addressnya kan dari sana. Bandarnya itu yang tadi disebutkan kalau di bandar Indonesia. itu ada pun di Indonesia, dia kan harus deteksi dalam pidana itu bahwa dia terlibat dalam perbuatan tersebut. Nah membuktikannya itu, pertama pembuktian dulu, perbuatannya ada. Ya, Ya, perbuatannya ada. Ketika kemudian di sana perbuatan ada, di sana mau ditindak, hambatannya nggak ada. Kita juga tidak ada mutual legal assistance kali. Tahan dulu Pak Sugeng, kita akan bahas nanti lebih dalam bandar-bandarnya ini siapa aja. Apakah cuma inisial T atau ada yang lain? Apakah pemerintah juga tahu tapi pura-pura nggak tahu seperti yang tadi disebut oleh Pak Santoso? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih bersama kami di Political Show dan kita akan putarkan ini, kita akan baca dulu nih pernyataan resmi dari Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang baru saja keluar dari Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu. Kita baca pernyataannya. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah saya lakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Jadi inisial T-nya sudah disampaikan ke penyidik oleh Pak Beni Ramdhani ya. Kita nggak tahu nih inisial T-nya siapa. Saya mungkin tanya ke Bang Usman Kansong dari Kominfo. Bang Usman, Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut inisial T di balik peredaran judi online yang tidak tersentuh oleh hukum. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Menkominfo Budi Ari sudah menyebut bahwa kita sudah tahu kok 4 orang bandar judinya di Indonesia. Itu Pak Menkominfo Budi Ari menyampaikan itu ke salah satu media besar di Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa itu nggak dibuka ke publik ya? Siapa 4 orang itu tuh? Itu pernyataan resmi dari Menteri Anda loh Pak Usman. Iya, jadi Pak Menteri sudah menyebut bukan 4 malah 5. Ya ada 5 orang katanya seperti itu begitu. Dan Pak Menteri juga mestinya ya sama seperti Pak Beni ya, seperti Pak Beni. Ketika kita tanya atau wartawan bertanya, dia tidak mau menyebutkan ya. Tetapi ketika dia diperiksa oleh Polri, dia pasti menyebutkan itu. Sudah diperiksa ya Pak? Menkominfo sudah menyampaikan ini ke Polri, ke Cybercrime Polri? Kalau di Satgas, ya saya belum tahu secara spesifiknya ya. Secara spesifiknya apakah Pak Menkominfo sudah menyampaikan itu begitu. Di Satgas misalnya di rapat-rapat atau secara informal, saya belum tahu. Tapi yang boleh saya update ya begitu. Saya juga berkomunikasi dengan Pak Beni. Ya, kalau saya tanya memang Pak Beni tidak mau mengatakan, tetapi dia tadi disampaikan ini masih tertulis, sudah disampaikan ke penyidik. Dan yang tidak dikutip di sini adalah bahwa Pak Beni menyampaikan inisial T dalam rapat terbatas itu dalam konteks TPPO yang menjadi tugas dan fungsinya
kepala BPMI, sebagai kepala BPMI, bahwa sebagian TPPO itu ada yang bekerja di tempat judi online di Kamboja, sangat mungkin itu terjadi begitu. Jadi konteksnya sebetulnya adalah TPPO, ya. TPPO. Kalau TPPO ini kan saya juga sudah pernah mengatakan dalam satu dialog bahwa judi online ini juga ada TPPO-nya begitu. Selain usulannya TPPU juga begitu. Bang Usman, jadi inisial T ini bukan bandar judi online atau bagaimana sih? Ya, kalau yang saya dengar tadi pernyataan Bang Beni setelah keluar, konteksnya pertama adalah TPPO, ya, TPPO. Lalu kemudian ya tadi yang saya jelaskan bahwa banyak TPPO itu yang dipekerjakan di tempat judi online. Ya, tapi konteks Pak Beni sampaikan adalah TPPO, bahwa itu nyerempet judi online bisa saja, tentu perlu penyelidikan lebih lanjut begitu. Bang Usman, 4 atau 5 orang yang disebutkan oleh Menkominfo Budi Ari sebagai bandar judi online itu mereka ada di Indonesia? Pak Menteri menyebutkan tidak nama ya, atau apalagi inisial. Mereka lokasinya di Indonesia. Jumlah. Ya, menyebutkan jumlah dan tidak menyebutkan lokasinya. Ya, kemudian bahkan kalau coba Anda search saja ya, Kapolri pun pernah menyatakan ya, tapi angkanya 4, jumlahnya 4. Nah, jadi kalau jumlah itu sudah banyak disebutkan ya. Kalau inisial ini baru Bang Beni, tapi pun sekali lagi itu konteksnya baru dalam kaitannya dengan TPPO. Nah, nanti polisi kan bisa mendalami, makanya Bang Beni diminta keterangan oleh polisi. Nah, ini ramai ini gambarnya. Kalau sudah 4 orang diketahui sebagai bandar judi online, kok sulit sekali pemerintah menindaklanjuti ini? Ya, ini dalam proses ya, saya kira. Ini orang kuat atau gimana sih, Bang Usman? Ya, tadi saya sampaikan ada bagian penindakan dan ada bagian pencegahan. Kominfo bagian pencegahan. Ini akan menjadi tugas dari bagian penindakan. Kominfo juga ada di bagian penindakan. Ya, misalnya Dirjen Aptika itu posisinya di penindakan, tapi yang kami tindak, yang ditindak oleh Kominfo tentu terkait dengan dunia cyber, ya konten, itu IP address dan lain-lain. Nah, tentu ini juga sudah menjadi perhatian ke bagian penindakan, ya bagian penindakan yang lain yang berurusan dengan orang, ya dengan manusia, dengan pelaku begitu. Saya mau ke PPATK. Kepala PPATK Pak Ivan sudah sempat menyebutkan dari ribuan aliran transaksi itu ya nggak hanya ke inisial T aja. Artinya dari PPATK memang mencurigai ya memang ada yang inisial T itu seperti yang disebutkan oleh Pak Beni Ramdhani dan 4 orang yang dikantongi oleh Kominfo itu. Iya, kami kan tidak mengetahui secara pasti apa yang maksudnya T, apa yang maksudnya 4 orang. Tapi baseline kami adalah dari transaksi. Dari tahun 2022 sampai sekarang kami itu sudah menganalisis rekening terkait judi online itu 25.000. 25.000 rekening? 25.000 itu rekening sudah kami analisis. Dari 2022 sampai ke 2024? Ya, dari 25.000 rekening ini rekening deposit. Iya. Habis deposit dia akan dipindahkan, ada yang nanti ke withdrawal, ada yang nanti ini namanya leader. Leader habis itu dipindahkan lagi ke bandar kecilnya dan sebagainya. Nah, ini tidak garis lurus seperti ini. Jadi inilah modus pencucian uang. Jadi dia dicampur lagi nanti dengan dana yang legal, dia menggunakan perusahaan cangkang, dia tukar falas, tarik tunai. Ada juga yang diambil dari bank secara tunai habis itu dipindahkan ke tempat yang lain di store tunai. Jadi dia udah menggunakan modus pencucian uang. Nah, ini kami deteksi terus sampai akhirnya kami temukan aliran memang yang ke luar negeri. Ke luar negeri. Ke luar negeri kemana? Ada yang ke Singapura, ada yang ke Kamboja, ada yang ke Filipina, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke Ireland. Jadi ke banyak negara gitu. Nah, untuk disamarkan ya? Ya. Untuk dinikmati, untuk membiayai, ini kan perlu server, untuk membiayai adminnya, untuk membiayai apa istilahnya programnya. Jadi ini kan perlu biaya, dan itu dikeluarkan di luar negeri. Tadi Anda mengatakan bahwa ada modusnya pencucian uang ya, menjadi bisnis-bisnis ilegal. Kalau dari PPATK mendeteksi nggak bahwa yang digunakan untuk pencucian uang ini kelihatan ini? Ya, kami pasti deteksi karena ini pekerjaan kami gitu. Kami mendeteksi, kami kan prinsipnya follow the money.
Artinya kami lihat aliran uang ini kemana. Nah, aliran uang inilah yang nanti kami ketahui bahwa terkait judi online ini memang ada pencampuran di situ. Bukan judi online. Begitu di layer dia mau ke luar negeri, ini menggunakan invoice fiktif. Nah, di sini dicampur dengan tindak pidana narkotika ada, tindak pidana korupsi ada, yang legal penghindaran pajak ada. Ini memang perusahaan-perusahaan ini di-create untuk menampung dana-dana seperti itu yang nanti dikirimkan ke luar negeri. Banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak orang-orang besar juga nggak kalau dari deteksinya PPATK ini? Kami tidak menyebut perusahaan besar atau orang besar, tapi transaksinya besar. Nah, kami lihat perusahaan ini baru berdiri, misalnya awal tahun, transaksinya udah triliunan. Tapi yang di situ pengurusnya siapa ya nggak jelas gitu kan. Ini yang kami sebut dia shell company lah atau perusahaan yang memang dibuat, di-create untuk menampung hal seperti itu. Ini pencucian uang di situ. Ini PPATK kayaknya nggak mau buka nih siapa nih nama-namanya. Apakah ada nama-nama besar di situ? Tapi saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, beberapa waktu yang lalu Anda sempat menyebutkan bahwa Anda punya data penerima setoran judi online. Penerima? Iya, daftar data penerima setoran judi online. Dulu ketika bersama dengan kasus Sambo. Ya. Bersama dengan kasus Sambo terbongkar juga ada skema 303 ya. Jadi waktu itu bukan judi online tuh. Itu judi onsite ya. Onsite. Nah, sekarang ini kan berkembangnya judi online ya. Kalau waktu onsite kemudian kan Kapolri menegaskan berantas tindak, stop gitu ya. Kalau sekarang judi online nih. Nah, kalau yang menurut saya dalam hal penindakan masyarakat butuh yang namanya satu yang menarik bahwa Satgas berhasil. Nah, ini yang pertama tadi nih yang Pak Santoso bilang. Terapkan dulu kepada pegawai Kominfo yang menghalangi untuk memutus IP ya, itu sebagai obstruction of justice. Ini menjadi hiburan buat masyarakat bahwa betul penindakannya ada. Tanggal 14 nanti kalau benar ada inisial atau ada 4 orang, satu dululah kemudian ditegaskan. Kalau tidak, kepercayaan publik pada pemerintah juga jadi. Anda sempat menyebut satu inisial lain loh, selain Pak Beni menyebut inisial T, ada inisial juga yang Anda sebut. Itu ketika kasus judi darat ya, gitu ya. Oh, itu orang yang berbeda bandarnya? Berbeda bandarnya. Kalau ini kan judi online ini. Saya juga mendapat sebetulnya itu kan Kepres itu 14 Juni ya. 14 Juni ya. Saya tanggal 21 Juni juga mendapat informasi ya dari pemain judi juga ya, dia pemain judi tentang nama, tapi kan itu namanya gosip ya. Kalau nanti inisialnya apa? Ya, jangan nanti saya. Nggak, itu Pak Beni nyebut inisialnya T. Kalau informasi Anda inisialnya apa? Itu sama juga. Oh T. Sama, inisialnya T. Iya. Berarti udah 2 orang di Republik ini yang menyebut namanya Pak Beni Ramdhani dan Pak Sugeng Teguh Santoso. Gitu. Ketua IPW sama dapat informasinya, inisialnya T. Saya sama. Lokasinya di Indonesia. Kenapa? Lokasinya di Indonesia yang bersangkutan. Itu nanti polisi cari lah. Iya, kalau ini kan polisi. Soal ngegosip. Loh kok temannya polisi saya? Ya kan? Saya mengkritisi polisi. Oh iya. Bukan, saya berteman dengan institusi. Betul, ya. Institusi lokasinya dari informasi yang Anda dapat, lokasi yang tak inisial T itu di mana? Di Indonesia? Nggak perlu saya sebut lah. Pokoknya saya yang disebut Beni itu mirip gitu ya. Tapi kan saya juga harus menyembunyikan sumber saya ya. Supaya saya bisa dipercaya gitu loh, orang memberikan sumbernya. Kita kan nggak tanya sumbernya, tapi Anda juga mendapat informasi inisial T itu yang sebagai sama. Gosip. Ya, sebagai gosip. Karena kalau saya sampaikan bahwa ini bandar judi gitu ya, saya kan harus mengkonstruksikan ya ketika diperiksa oleh polisi nanti bahwa konstruksi perbuatannya, di mana peristiwanya, bagaimana dia melakukannya. Saya nggak bisa gitu loh. Itu tugas polisi. Informasi yang disebut oleh Pak Beni itu bagus, harus diapresiasi. Makanya saya tunggu tanggal 14 September deh. Ada yang spektakuler nggak dari Satgas ini? Oke, ke Pak Santoso. Pak Santoso, apakah Pak Sugeng aja mendengar informasi yang sama, inisial T? Pak Beni juga mendengar informasi yang sama, inisial T. Masa penegak hukum nggak mendengar informasi yang sama?
Ya, minum dulu Pak. Kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Ya nggak Pak. usah, pegang aja. Oke. Jadi Ini kayaknya pada ketakutan semua nih. Nggak Bukan. apa-apa, Pak Beni udah dipanggil, udah diklarifikasi ke Barreskrim. Jadi kalau saya terlepas dari inisialnya huruf apapun, jika ada di Republik ini orang yang bersalah tidak tersentuh hukum, itu satu kesalahan besar. Dan akhirnya persepsi publik bahwa orang yang memiliki atau yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki uang itu tidak tersentuh dengan hukum. Jadi benar bahwa hukum itu di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas, ini terbukti. Dan dengan kejadian sebutan inisial macam-macam dalam kasus judi ini, saya berharap berapapun orangnya supaya penegak hukum melalui Satgas ini benar-benar segera bisa ditangkap. Oke. Itu harapan dari saya. Oke, tapi kenapa sulit sekali ya penegak hukum untuk bisa menangkap itu tadi 4 orang yang sudah disebutkan oleh Kominfo, oleh Menkominfo, dia udah tahu ada 4 orang yang menjadi bandar judi online, kemudian inisial T juga. Apa sih sebetulnya menurut Komisi 3 yang menjadi penghalangnya ini apa? Ya karena memang mafia hukum di kita ini sangat dominan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun penegak hukumnya. Sehingga orang-orang yang dinilai melakukan kesalahan namun dekat dengan kekuasaan, apalagi banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil, ini menyebabkan dilematis bagi aparatur penegak hukum untuk melakukan ini. Tapi saya yakin seperti tadi disampaikan bahwa 3 bulan ke depan setelah dibentuknya Satgas, berarti tanggal 14 September ini, kalau seandainya Satgas ini benar-benar bekerja secara maksimal memberantas judi, maka di tanggal 14 itu rakyat Indonesia akan tahu siapa sebenarnya bandar besar yang ada di Republik ini. Atau jangan-jangan bandar judi online ini membiayai banyak kegiatan di Republik ini. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan di Republik ini. Sehingga mungkin sulit untuk bisa ditangkap gitu. Menurut saya sih kurang tepat seperti itu. Tapi kalau seandainya dia dekat dengan penentu kebijakan, bisa saja terjadi. Oke, jika memang bandar-bandar judi itu dekat dengan penentu kekuasaan, penentu kebijakan, itu mungkin sulit untuk bisa ditangkap. Mas Sugeng. Saya nggak tahu ya, cuman kan menjadi Mas Sugeng juga nggak tahu terus nih. Menjadi juga satu pengetahuan yang diketahui umum bahwa politik kita ini politik yang membutuhkan investasi uang yang besar, ya. Apakah terkorelasi ratusan triliun itu dengan dalam dunia politik, ya? Kemudian apakah itu yang menjadi hambatan, ya? Ya ini rakyat lagi nonton, makanya tanggal 14 ya sama dengan tadi Pak Santoso mengkonfirmasi 14 kita tunggu. Ada nggak yang kemudian akan digantung gitu? Bandarnya. Bandarnya. Kalau nggak ada, ya. Kelamaan. Bagaimana kita bisa percaya? Karena nanti Desember sudah selesai. Satgasnya. Ya? Iya. Kelamaan. Kelamaan ya. Ya. Karena apa? Ini kan kita ngomong judi online ya. Yang penting kan masyarakat nggak keseret lagi ke judi online. Iya. Artinya apa? Harus diputus nih. Bandarnya. Judi online harus diputus nih. Masalah nanti nyari bandar urusan bapak-bapak inilah gitu. Apa namanya? Jadi menangkap bandarnya itu juga belum tentu bisa menyelesaikan itu ya Mas Pratama? Bisa. Oke, bisa. Karena pasti yang lainnya nggak akan dibayarin kan gitu. Tapi untuk nangkap itu kan susah. Sekarang aja bingung. Nyebutinnya 5 orang, 4 orang, inisial T. Ini kan kita jadi bingung. Masyarakatnya jadi bingung sekarang sebenarnya ini. Sebenarnya siapa sih, ada apa sih? Kenapa sih nggak dibuka aja kalau beneran gitu? Iya. Karena apa? Ini kita punya undang-undang ITE juga loh. Betul. Pasal 28 ayat 3 gitu. Kalau kita membuat informasi yang membuat gaduh, ada ancaman hukumannya. 6 tahun penjara, denda 1 miliar gitu. Ya kan? Kalau nggak terbukti itu. Ya kan? Nah. Oke lah itu, tapi konsen saya adalah ini loh, kenapa ini mutus judi online ini? Susahnya apa? Nggak ada susahnya sebenarnya kalau mau gitu. Kenapa? Karena secara teknologi dia main di teknologi ini bisa nih gitu. Ini bisa kita putus. Anda melihat berarti ada 2 macam nuansa pembiaran di sini. Oh iya dong, udah pasti dong. Yang saya sebut Iya dong, ada pembiaran dong. kura-kura dalam perahu. Jadi yang pertama adalah putus permainannya, gamenya sehingga orang nggak bisa main.
kedua putus jalur uangnya. Udah dua ini aja. Dan ini caranya dua-duanya sama gampangnya. Gitu. Sama gampangnya. Kenapa sama gampangnya? Di antara ribuan jutaan website landing page itu cuma masuk ke 5 link untuk permainan gamenya. Udah itu aja. Itu yang diblokir. Kalau itu diganti lagi, blokir. 5 aja cukup. Nggak usah yang lain. Ini pakar-pakar keamanan cyber yang independen nggak ada yang diundang sama pemerintah ya untuk membantu memberantas judi online ya? Itu yang pertama ya. Jadi sangat simpel sekali. Yang kedua adalah nggak mungkin bank itu tidak tahu dengan sistem yang mereka miliki kalau rekening itu dipakai untuk deposit judi online atau dipakai untuk withdraw. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Gitu. Nah, gimana caranya dengan adanya Satgas ini ya? Kan udah ngumpul nih, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada PPATK, ada Polri, ada BSSN, ada Kominfo, ya kan? Bank dong harus tanggung jawab. Begitu dia mendeteksi, minta dong diblokir, ya kan? Kalau misalnya mungkin salah, ya dibuka lagi blokirnya gitu. Tapi nggak mungkin salah karena apa? Patternnya itu jelas. Depositnya kecil, kemudian sering, banyak, 24 jam. Udah pasti kedeteksi gitu. Itu tinggal diblokir. Kenapa tidak dilakukan? Kita juga nggak tahu. Kalau dua ini bisa dilakukan, Mbak, selesai itu judi online. Orang nggak akan bisa main lagi. Karena apa? Ketika orang main, dia nggak bisa. Mau main game, keputus. Mau deposit, tiba-tiba nggak bisa. Mau withdraw, nggak ada tuh rekening untuk ngambil duitnya gitu. Udah, selesai. Gitu. Nah, itu dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, ya sudah. Dan itu nggak nunggu sampai 14 September. Besok aja bisa. Gitu. Sebenarnya kalau ada political will ataupun niat yang lebih kuat dari pemerintah itu nggak perlu 1 bulan ya waktunya? Perlu dong. Political will-nya ada. Makanya keluar Kepres. Ya. Implementasinya dong. Implementasi dari political will itu. Niat untuk benar-benar menghentikan judi online ini. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Pembiaran sengaja dilakukan, Bang Usman. Ada yang sengaja melakukan pembiaran dari pemberantasan judi online ini. Ini pasti hidungnya yang ditunjuk adalah pemerintah nih, Bang Usman. Iya, tadi saya kira kalau memang berdasarkan hasil penyidikan, ya ketahuan bandarnya tidak perlu menunggu sampai 14 September. Ya, besok pun kalau sudah ada tersangkanya, sudah berdasarkan penyelidikan, mungkin akan diumumkan, kan begitu. 14 September itu kan hitungan 3 bulan evaluasi. Ya kemudian kalau nanti habis 6 bulan, di Kepres itu juga dikatakan ya bisa diperpanjang lagi, sebetulnya sih itu ya. Kalau kita bicara normatif ya, bicara normatif. Jadi ya Satgas ini memang dibentuk untuk menyelesaikan, untuk menangani ya persoalan judi online, ya baik pelakunya, ya teknologinya, rekeningnya, ya bank juga BRI misalnya sudah memblokir 1.000 rekening lebih misalnya begitu. Ya jadi semua kita lakukan karena memang seperti tadi sudah ada yang menyinggung ini kan sudah melibatkan gurita yang lumayan besar, bahkan mungkin mafia, mungkin yang lain-lain ya. Karena itu kita harus melakukan penanganan secara komprehensif ya, secara holistik, tidak satu-satu ya. Makanya ada pencegahan, ada penindakan ya. Karena memang kalau kebutuhannya tetap ada, itu teknologi akan mencari jalannya sendiri. Makanya dua-duanya kita coba selesaikan begitu, baik pencegahan maupun penindakan. Oke, dari Kominfo ataupun dari pemerintah tidak berminat ya untuk mengundang pakar-pakar keamanan cyber independen untuk membantu pemecahan ini. Karena kalau menurut Mas Pratama ini harusnya tidak dalam waktu 1 bulan, bisa aja kalau memang betul-betul serius, Mas Usman. Oh ada, kita undang ada, ya. Ada, kita undang. Ya dalam banyak kesempatan kita selalu mengajak teman-teman ahli, pakar, ya kita undang. Ya. Oke, nanti kita akan tanya ya kepada teman-teman mahasiswa, apakah teman-teman mahasiswa juga melihat bahwa pemerintah serius betul-betul ingin memberantas judi online atau hanya ya setengah hati saja tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Santoso dan belum serius begitu ya. Nanti kita harus tanya ke teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung mengundang teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya yang sudah hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun mengkritisi pemerintah yang tampaknya setengah hati dalam memberantas judi online. Siapa perwakilannya? Oke, halo selamat malam kepada Bapak-Bapak yang terhormat dan juga terima kasih untuk kesempatannya. Di saat ini perkenalkan saya Tingka Febritori selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Langsung pada topik yang ingin saya bahas di malam hari ini. Kalau misalnya kita lihat berjalannya diskusi, kita lihat data-data juga yang dilampirkan. Ternyata emang dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan terkait judul dan judul ini merupakan salah satu masalah yang patut untuk kita soroti dan kita bahas secara bersama-sama. Terkait dengan judul ini dampaknya bukan tentang keberlangsungan suatu negara aja, tapi dampak yang kita rasakan secara pribadi orang-orang yang terlibat langsung dalam judi online ini juga merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inti pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada bapak-bapak yang emang memiliki kapasitas dan potensi di bidangnya masing-masing adalah satu, sebenarnya dari kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam harus percaya kepada aktor siapa? Kepada pemerintah atau kepada siapa? Atau kepada justru oknum-oknum tertentu yang berani dengan tegas mengatakan bahwa ada bandar di balik judul ini. Siapa yang harus kita percaya satu. Terus yang kedua, reaksi apa yang seharusnya kita berikan kepada pemerintah? Reaksi yang dalam tanda kutip mempush pemerintah untuk segera mengungkapkan siapa identitas dari di balik judul ini kah? Atau reaksi yang hanya bisa menerima kalau misalnya pemerintah memberikan statement atau apapun itu dan kita cukup percaya kepada pemerintah. Jadi saya masih bingung soalnya kita sebagai masyarakat awam pun dan saya pribadi pun melihat dalam hal ini masih tidak ada adanya ketidakjelasan. Ya. Jadi saya juga masih bertanya-tanya siapa yang harus saya percaya dan apa yang harus saya tunjukkan sebagai masyarakat biasa. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gifari Rizky Saputra selaku perwakilan dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Hingga saat ini adanya judi online sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Bahkan kita sering melihat kasus-kasus terjadi akibat adanya judi online tersebut. Bahkan hingga saat ini ramai di media sosial, media mainstream, bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri, bahwa mereka menyimpulkan bahwa disinyalir adanya oknum aparat negara hukum yang terlibat, yang istilahnya melakukan backingan terhadap usaha judi online tersebut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari bapak-bapak sekalian terhadap isu tersebut? Terima kasih. Menarik sekali nih pertanyaannya, backingan di balik judi online. Ya, jadi saya mau ke Bang Usman dulu. Bang Usman tadi mahasiswa bingung harus percaya ke siapa. Pemerintah tampaknya ragu-ragu, tapi ada juga bagian dari pemerintah yang menyampaikan inisial T. Jadi di pemerintah aja terpecah ini antara Kominfo dengan BP2MI. Jadi mahasiswa ataupun masyarakat bingung harus percaya ke siapa dan responnya harus kayak gimana. Silakan Bang Usman. Ya tidak terpecah ya Kominfo dengan BP2MI. BP2MI bicara soal inisial T terkait dengan tugas dan fungsinya dalam kasus tenaga kerja migran Indonesia begitu. Kominfo ada di dalam Satgas. Ya justru kalau kita mau lihat lagi ini justru saling mendukung saya kira ya. Saling mendukung, tinggal lagi memang ini kan baru tadi istilah Pak Sugeng ya baru gosip, baru rumors, baru keterangan yang memang harus kita buktikan secara hukum. Kan seperti itu dan Pak Beni sudah diperiksa atau dimintai keterangan oleh Polri. Ya itu juga untuk menilai sejauh mana keterangan Pak Beni bisa dipercaya kan seperti itu. Kan polisi juga mencari itu kan begitu. Ya, jadi tidak ada persoalan dalam arti tidak ada perbedaan di antara BP2MI dan Kominfo yang memang pekerjaannya juga beda-beda kita. Oke, ini kan kalau mau dilihat dari sisi itu. Oke, tapi kan ini dari Kominfo mengatakan, Menkominfo mengatakan nggak tahu.
Tapi dari Pak Beni sudah menyebutkan inisial. Ini bagian dari pemerintah dan Pak Beni menyampaikan itu di ratas loh. Ya memang, di depan Menkominfo, di depan Presiden, di depan Kapolri. Lo tidak disebutkan ya di situ apakah ada Menkominfo, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya dengar memang ada Menko Polhukam, ada Presiden itu disampaikan tahun lalu. Dan ada Kapolri. Ya, dan ada Kapolri. Disampaikan tahun lalu ya, tahun lalu Menkominfo yang sekarang ini kan baru menjabat setahun ini ya, terakhir ya, begitu ya. Kalau itu pertanyaan Anda. Ya, tapi itu kan pertanyaan yang tidak terlalu substantif saya kira ya, begitu. Jadi intinya adalah ya Menkominfo memang tidak tahu, ya memang tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Oke, Menkominfo tidak tahu, jadi wajar kalau masyarakat mengalami krisis kepercayaan. Menkominfo kan pernah menyebutkan. Masyarakat bingung nih, harus percaya sama siapa? Kalau nggak sama pemerintah sama siapa? Kalau pemerintah juga nggak tahu. Menkominfo nggak tahu, Kemenkominfo nggak tahu. Ya Menkominfo kan sudah menyebutkan ada 5, ada 4 yang mengatakan. Kan Pak Beni menyebutkan 1 ya, malah lebih banyak itu Menkominfo menyebutkan dari sisi jumlah. Ya kan seperti itu. Sekarang yang paling penting adalah ya bagaimana keterangan Pak Beni dalam konteks ini ya, judul ya, siapa inisial T itu kan bisa dipercaya atau tidak begitu. Ya benar tidak, karena ini kan masih keterangan di muka publik ya, bukan keterangan yang bisa dijadikan katakanlah barang bukti ya di dalam proses hukum, kan seperti itu. Ya kan ini kan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri yang tidak bisa begitu saja. Ya, Bang Usman, tadi ada mahasiswa juga yang bertanya soal adanya informasi backingan dari aparat penegak hukum sehingga menyulitkan untuk pemberantasan judi online ini. Dari Kominfo tahu atau nggak tahu juga? Yang saya bisa sampaikan adalah bahwa di dalam tim penindakan itu kita libatkan juga polisi militer, ya, POM TNI. Ya kemudian juga di Polri ada provos atau ya yang mengurusi kalau ada pelanggaran hukum di internal begitu ya, termasuk kalau ada backing ini. Ya jadi kita sudah menempatkan sedemikian rupa. Sejauh ya, ini terdeteksi nggak ada backingan itu, Bang Usman? Yang pernah kita ambil tindakan itu adalah anggota TNI yang menggelapkan ya uang prajurit yang sebagian digunakan untuk judi online. Oke, jadi sejauh ini tidak terdeteksi atau belum terdeteksi ya ada backingan atau enggak ya? Ya. Oke, saya mau ke Mas Pratama dulu. Mas Pratama, Anda melihatnya tadi menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa bahwa mereka saja mencurigai ada aparat yang menjadi backingan dari pemberantasan judi online ini. Iya, sebenarnya gini, ini kan ketika kita mengatakan itu kan kita agak menuduh ya, seolah-olah ada konspirasi dari gitu. Teman-teman mahasiswa. Jadi menurut saya begini, memang ada sedikit ada korelasi sih gitu. Karena apa? Harusnya membatasi judi online nggak susah gitu. Seharusnya nggak susah gitu. Kenapa jadi seolah-olah susah gitu? Ya berarti ada masalah di sini nih gitu, ya kan? Kalau tadi saya bilang secara teknologi kan sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Berarti ada masalah lain selain masalah teknologi untuk memberantas teknologi ini gitu. Nah itu yang mungkin perlu diselesaikan. Cuma pertanyaan apakah kita jangan percaya pemerintah? Ya jangan dong. Kita tetap harus percaya pemerintah. Yang nggak dipercaya itu ada oknum di sana nih. Ada beberapa oknum yang bikin pemerintah kita ini jadi agak berantakan gitu. Nah tugas pemerintah aparat penegak hukum menemukan nih ini siapa nih orang-orang ini yang bikin oknum-oknum ini gitu. Karena nggak semuanya, banyak orang pemerintah yang lebih baik-baik juga gitu. Oknum-oknum ditemukan siapa nih mereka gitu yang kok bisa sampai jagain judi online ini, kok nggak bisa diberantas, kok susah banget udah bertahun-tahun gitu sampai tahun 2012 tadi gitu, kok nggak bisa diberantas gitu. Susahnya di mana? Karena semua stakeholder sudah ngumpul ini gitu. Susahnya di mana gitu. Nah artinya kan memang pertanyaan tadi, oh iya kenapa ya kok seperti itu gitu. Kemudian jadi wajar gitu. Nah oleh karena itu ya? memang pemerintah yang bersih harus membuktikan nih siapa nih kira-kira oknumnya nih gitu. Sehingga tidak ada lagi curigaan. Tapi apakah kita percaya pemerintah? Ya kita wajib kan, pemerintah kan tujuan menyejahterakan kita harusnya kan ya gitu. Jadi pemerintah yang bersih harus bisa membuktikan siapa oknum-oknum itu. Kalau Pak Sugeng itu tadi masyarakat atau mahasiswa berpikir bahwa jangan-jangan ada backingan nih. Jadi gini, ini sebetulnya sudah klop nih omongan Pak Usman Kamsong
ada 5 bahkan ya. Bandar judi online. Dan Kominfo adalah bagian daripada Satgas. Yang kemudian kalau pernyataannya beda dengan Pak Beni nih. Kalau Pak Beni kan dia mendapat informasi tidak dalam kapasitas bagian dari Satgas. Oleh karena itu pernyataannya Pak Usman Kamsong terkait pernyataan Kominfo ada 4 atau 5, ini harus ditindaklanjuti dengan data yang dimilikinya. Kominfo ya mendata gitu ya. Tindak lanjut dalam bentuk pro justisia penegakan. Ya. Oleh karena itu 14 September harus diumumkan siapa di antara 4 ini yang harus ditindak. Berarti kalau 14 September nggak berhasil diumumkan berarti memang kecurigaan masyarakat mahasiswa wajar. Kemudian bertanya menjadi wajar. Karena ada indikasi tadi dikatakan ya, ada indikasi yang menyampaikan adalah dari Kominfo, kemudian juga PPATK ada. PPATK kan by name by address tuh ya. By name by address sampai pada layer keberapa nih yang masih bisa dijangkau oleh hukum Indonesia. Nah itu tinggal dikombinasikan nih ya. Kalau teman-teman cyber, saya lihat terus kerja melakukan penindakan nih. Ya, saya dapat informasi terakhir Semarang kemarin ada 5 orang diserahkan untuk ditindak. Bandarnya belum tapi. Nah ini cuman operatornya, bandarnya yang belum tersentuh. Iya itu gitu. harus ditanya ke teman-teman cybernya. Ya, tadi 4 orang. Oke. Dari PPATK melihat mengamini nggak sih sebetulnya bahwa ya kami kesulitan memang karena memang ada backingan yang mempersulit pekerjaan kami nih. Ya, jadi begini ya. Intinya bahwa pemerintah itu serius. Dengan adanya Satgas ini berarti pemerintah serius. Kalau nggak serius, ngapain dibentuk Satgas? Satu. Yang kedua adalah bahwa penegakan hukum itu ada aturannya. Harus ada 2 alat bukti yang cukup. Kita bisa menyebut A, B, C, D, E, F, G, tapi alat buktinya mana? Transaksi-transaksi keuangan itu bisa menjadi petunjuk. Tapi kembali harus dikonstruksikan apakah ada pemenuhan unsur tindak pidananya, alat buktinya apa, lokusnya di mana, tempusnya di mana. Nah ini kan harus dikonstruksikan oleh penegak hukum. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan dengan judi online ini dengan adanya lintas batas gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan transaksi. Tadi disebutkan bahwa transaksi kenapa nggak di stop aja gitu kan ya. Langsung begitu mengetahui di stop. Itu juga kembali kepada aturan yang ada. Apakah ada kewenangan bank begitu mengetahui dia bisa memblokir. Nah, itu ada namanya penundaan. Penundaan transaksi cuma ini batasnya cuma 5 hari kerja. Habis itu bank harus memutuskan ini dibuka atau enggak. Nah, ini ada batas waktunya. Jadi semua ada hukumnya yang memang harus kita taati bersama gitu. Dimana ini dibentuk juga oleh DPR aturan hukumnya ini. Gitu. Oke, Pak Santoso, wajar nggak kecurigaan masyarakat ketika ya itu tadi, kok ini nggak tuntas-tuntas bahwa memang ada backingan di berbagai sektor dalam pemberantasan judi online ini? Saya kira apa yang dinyatakan oleh adik-adik mahasiswa kita ini merupakan memang akumulasi dari kekecewaan yang timbul atas kejadian yang ada di Republik ini. Namun kalau tidak percaya dengan pemerintah juga jangan. Kalau kecewa boleh. Kalau soal backing-membacking, inilah memang yang terjadi di negeri ini. Sekali lagi, kalau niatnya tulus dan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi dengan membentuk Satgas pemberantasan judi online ini dilakukan, seperti tadi Pak Pratama bilang, jangan sebulan, 2 hari saja selesai ini urusan sebenarnya. Karena negara-negara yang begitu kuat dalam mengatur medsos dan lain sebagainya, itu sehari puluhan ribu diblokir. Selesai, termasuk juga IP address-nya itu juga diselesaikan. Di kita ini karena masih adanya budaya tentang soal backing-membacking, paku tidak enak karena membantu. Inilah yang menjadi kendala. Tapi saya berharap persoalan ini segera dituntaskan oleh pemerintah melalui Satgas pemberantasan judul ini. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam tentang sulitnya memberantas judi online di Indonesia. Kita berharap nanti tanggal 14 September 2024 seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng, pemerintah yang bersih bisa betul-betul menunjukkan ya ataupun memperlihatkan siapa sebetulnya yang menjadi aktor-aktor intelektual ataupun bandar-bandar besar judi online. Apakah ada 4 orang atau 5 orang atau betul-betul inisial T seperti yang disebutkan oleh Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani. Kita akan tunggu sepak terjang dari Satgas Judi Online ini. Semoga betul-betul bekerjanya sepenuh hati, tidak setengah hati seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Santoso. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung di studio dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.